Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksira Febrianti, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pencerminan atau refleksi menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dinamis artinya pengguna dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif. Bebas artinya GeoGebra dapat digunakan dan digandakan dengan cuma-cuma serta termasuk perangkat lunak open source sehingga setiap orang dapat mengubah atau memperbaiki programnya. Multiplatform berarti GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti personal komputer, tablet, dan berbagai sistem komputer seperti Windows, Mac OS, dan sebagainya. Untuk mendapatkan program GeoGebra, kita bisa mendownload atau mengunduhnya di www.geogebra.org. Nah, untuk tampilan dari GeoGebra itu sendiri, kita bisa lihat, ini adalah bagian dari GeoGebra, atau tampilan dari GeoGebra. Pada bagian yang di atas ini adalah bagian toolbar, kemudian bagian ini adalah penginputan, dan bagian ini adalah bagian grafis. Selanjutnya, kita masuk ke materi pencerminan atau refleksi. Pencerminan dalam geometri disebut juga dengan refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Konsep pencerminan ini sama dengan ketika kita bercermin. Sifat-sifat refleksi yang pertama yaitu bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Bentuk anak ini sama dengan bentuk bayangannya. Begitu juga dengan bentuk segitiga ini sama dengan bentuk bayangannya. Kemudian, yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak anak ini ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Begitu juga dengan segitiga ini, jarak segitiga ini ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Kemudian yang ketiga, garis yang menghubungkan objek asli dan bayangan objek tegak lurus dengan cermin. Garis yang menghubungkan anak ini dengan bayangannya itu tegak lurus dengan cermin. Begitu juga dengan segitiga ini. Garis yang menghubungkan segitiga ini dengan bayangannya tegak lurus dengan cermin. Kemudian, dalam geometri bidang sebagai cermin, kita bisa menggunakan yang pertama yaitu sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga garis Y sama dengan X, yang keempat garis Y sama dengan min X, yang kelima garis X sama dengan H, yang keenam garis Y sama dengan K, dan yang terakhir titik asal 0,0. Langsung saja kita masuk ke rumus umum pencerminan. Yang pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Berarti di sini kita menggunakan sumbu X sebagai cermin. Kita bisa lihat pada gambar A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen dalam kurung A, min B. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya sebagai berikut. A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen dalam kurung A, min B. Selain itu, kita bisa juga menggunakan matriks pencerminan. Dengan penjabaran A aksen sama dengan A, berarti A aksen sama dengan 1 kali A ditambah 0 kali B. B aksennya sama dengan min B, berarti B aksennya sama dengan 0 kali A dikurang 1 kali B. Maka kita dapatkan matriks pencerminannya. A aksen, B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali titik aslinya, AB. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A dalam kurung 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Untuk titik A, 4,4, A-nya 4, B-nya 4, kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen dalam kurung 4, min B, yang berubah tanda itu hanya nilai B-nya. Kemudian, titik B, 1,2, kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan B aksen dalam kurung 1, min 2. Dan titik C, 4,2, kita cerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan C aksen 4, min 2. Selanjutnya, kita langsung saja aplikasikan ke dalam aplikasi GeoGebra. Kita masukkan nilainya. Titik A-nya 4,4, B-nya 1,2, dan C-nya 4,2.
Nah, setelah ini kita langsung saja cerminkan terhadap sumbu X. Nah, akan menghasilkan A aksennya sama dengan 4, min 4, B aksennya 1, min 2, dan C aksennya sama dengan 4, min 2. Sama dengan jawaban yang tadi. Kemudian kita masuk pencerminan terhadap sumbu Y. Seperti pada gambar ini, berarti kita menggunakan sumbu Y sebagai cermin. Titik A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen dalam kurung min A, B. Kita tuliskan rumusnya seperti ini, A dalam kurung A, B, pencerminan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen dalam kurung min A, B. Begitu juga kita bisa menggunakan matriks pencerminan dengan penjabaran A aksen sama dengan min A, berarti A aksennya sama dengan min 1 kali A ditambah 0 kali B. B aksennya sama dengan B, berarti B aksennya sama dengan 0 kali A tambah 1 kali B. Maka kita dapatkan matriks pencerminannya A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titik aslinya AB. Lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga A, B, C tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu Y. Untuk jawabannya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Untuk titik A 4,4, kita masukkan A-nya 4, B-nya 4, kita cerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan A aksen dalam kurung min 4,4. Untuk titik B-nya 1,2, kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan B aksen sama dengan min 1,2. Begitu juga dengan titik C, 4,2, kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan C aksen sama dengan min 4,2. Langsung saja kita masuk ke GeoGebra. Untuk titiknya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan A aksen sama dengan min 4,4, B aksennya min 1,2, dan C aksennya sama dengan min 4,2. Min 4,2. Selanjutnya, kita masuk ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti di sini kita menggunakan garis Y sama dengan X sebagai cermin. Seperti pada gambar, A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen dalam kurung B, A. Kita dapat tuliskan rumusnya, A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen dalam kurung B, A. Kemudian untuk matriks pencerminannya kita jabarkan A aksen sama dengan B, berarti A aksen sama dengan 0 kali A ditambah 1 kali B. B aksennya sama dengan A, berarti B aksennya sama dengan 1 kali A ditambah 0 kali B. Maka kita dapatkan matriks pencerminannya A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali dengan titik aslinya AB. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A 2,5, B 1,3, dan C 4,5. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Untuk titik A 2,5, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen 5,2. Untuk titik B-nya 1,3 menghasilkan B aksen 3,1. Dan titik C-nya 4,5 akan menghasilkan C aksen 5,4. Nah, selanjutnya kita langsung saja gambarkan di aplikasi GeoGebra. Untuk titik A-nya, B-nya 1,3, C-nya 4,5.
Nah, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Langsung saja input Y sama dengan X. Nah, kemudian kita cerminkan akan menghasilkan A aksen sama dengan 5,2, B aksennya 3,1, dan C aksennya sama dengan 5,4. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti kita menggunakan garis Y sama dengan min X sebagai cermin. Seperti pada gambar, A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen dalam kurung min B, min A. Sehingga kita tuliskan rumusnya seperti ini. A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, min X akan menghasilkan A aksen dalam kurung min A, min B, min A. Untuk matriks pencerminannya kita jabarkan A aksen sama dengan min B, berarti A aksennya sama dengan 0 kali A dikurang 1 kali B. B aksennya sama dengan A, berarti B aksennya sama dengan min 1 kali A ditambah 0 kali B. Maka kita dapatkan matriks pencerminannya A aksen B aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0. Kemudian kita kalikan dengan titik aslinya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A dalam kurung 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga A, B, C tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Untuk jawabannya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Untuk titik A 4,4, kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X akan menghasilkan A aksen dalam kurung min 4, min 4. B-nya 1,2 menghasilkan B aksen min 2, min 1. Titik C-nya 4,2 akan menghasilkan C aksen min 2, min 4. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Kita gambarkan titiknya. Titik A-nya 4,4. B-nya 1,2. Titik C-nya 4,2. Kita ubah dulu, kita tampilkan nilainya. Nah, setelah tampil nilainya, kita kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Kita langsung masukkan atau input sama dengan min X. Seperti ini. Kemudian kita cerminkan. Nah, akan menghasilkan A aksen sama dengan min 4, min 4, B aksennya sama dengan min 2, min 1, dan C aksennya sama dengan min 2, min 4. Kemudian kita masuk ke pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Berarti di sini kita menggunakan garis X sama dengan H sebagai cermin. Seperti pada gambar yang tertera, A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap X sama dengan H akan menghasilkan A aksen dalam kurung 2H kurang A, B. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya A dalam kurung A, B, kita cerminkan terhadap X sama dengan H akan menghasilkan A aksen dalam kurung 2H kurang A, B. Untuk matriks pencerminannya kita jabarkan sebagai berikut. A aksen sama dengan 2H kurang A, berarti A aksennya sama dengan min 1 kali A ditambah 0 kali B, kemudian ditambah 2H. Untuk B aksennya sama dengan B.
berarti B aksennya sama dengan 0 kali A ditambah 1 kali B. Kemudian ditambahkan 0. Maka matriks pencerminannya A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan titik aslinya, kemudian ditambah 2H, 0. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A dalam kurung 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 1. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Untuk A dalam kurung 4,4, kita cerminkan terhadap X sama dengan min 1 akan menghasilkan min 6,4. Dan titik B-nya 1,2 menghasilkan B aksen. B aksennya min 3,2. Harusnya B ini. Dan untuk C-nya 4,2 akan kita cerminkan terhadap X sama dengan min 1 akan menghasilkan A aksen dalam kurung min 6,2. Selanjutnya, kita langsung saja gambarkan di aplikasi GeoGebra. Kita masukkan titik A-nya 4,4, B-nya 1,2, dan C-nya 4,2. 4,4, 1,2, dan 4,2. Kita ubah tampilannya. Untuk titik B-nya 1,2, titik C-nya 4,2. Kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, kemudian kita cerminkan akan menghasilkan A aksen sama dengan min 6,4, B aksennya min 3,2, dan C aksennya min 6,2. Sama dengan hasilnya yang tadi. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti di sini kita menggunakan garis Y sama dengan K sebagai cermin. Seperti pada gambar yang tertera, A dalam kurung A, B kita cerminkan terhadap Y sama dengan K akan menghasilkan A aksen dalam kurung A, 2K dikurang B. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya A dalam kurung A, B kita cerminkan terhadap Y sama dengan K akan menghasilkan A aksen dalam kurung A, 2K kurang B. Dengan matriks pencerminan A aksen sama dengan A berarti A aksennya sama dengan 1 kali A ditambah 0 kali B, kemudian ditambah 0. Untuk B aksennya sama dengan 2K kurang B, berarti B aksennya sama dengan 0 kali A dikurang 1 kali B, kemudian ditambah 2K. Maka matriks pencerminannya A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan titik aslinya AB, kemudian ditambah 0 dan 2K. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Untuk titik A 4,4, kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1 akan menghasilkan A aksen 4, min 2. Untuk titik B-nya 1,2 akan menghasilkan B aksen 1,0. Untuk C-nya
titik C-nya 4,2 akan menghasilkan C aksen 4,0. Kemudian kita langsung saja masuk ke GeoGebra. Untuk titik A-nya 4,4, B-nya 1,2, dan C-nya 4,2. Kemudian kita cerminkan, masukkan nilai Y sama dengan 1. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap Y sama dengan 1 akan menghasilkan A aksennya sama dengan 4,-2, B aksennya 1,0, dan C aksennya sama dengan 4,0. Sama dengan yang tadi. Terakhir, kita masuk ke pencerminan terhadap titik asal 0. Berarti di sini kita menggunakan titik asal 0 sebagai cermin. Seperti pada gambar, A dalam kurung A, B kita cerminkan terhadap titik asal 0 akan menghasilkan A aksen min A, min B. Sehingga kita dapat tuliskan rumusnya, A dalam kurung A, B kita cerminkan terhadap titik asal 0 akan menghasilkan A aksen dalam kurung min A, min B. Dengan matriks pencerminan, penjabarannya A aksen sama dengan min A, berarti A aksen sama dengan min 1 kali A ditambah 0 kali B. Untuk B aksennya sama dengan min B, berarti B aksennya sama dengan 0 kali A dikurang 1 kali B. Maka matriks pencerminannya A aksen B aksen min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan titik aslinya, AB. Lebih lanjutnya, kita masuk ke contoh diketahui sebuah segitiga dengan koordinat titik A 4,4, B 1,2, dan C 4,2. Tentukan koordinat bayangan segitiga A, B, C tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu atau titik asal 0,0. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Untuk titik A 4,4, kita cerminkan terhadap titik asal 0 akan menghasilkan A aksen dalam kurung min 4, min 4. Titik B 1,2 berarti B aksennya sama dengan min 1, min 2. Dan titik C-nya 4,2 akan menghasilkan C aksen min 4,2. Langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Untuk titiknya A-nya 4,4, B-nya 1,2, dan C-nya 4,2. Kita cerminkan terhadap titik asal 0,0. Kemudian kita cerminkan terhadap titik 0,0 akan menghasilkan A aksen sama dengan min 4, min 4, B aksennya min 1, min 2, dan C aksennya min 4,2. Sekian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.